Selamat datang di Pago Pago TV Official Channel, sarana yang menyajikan informasi tentang makanan, kesehatan, dan hal-hal yang berhubungan antara makanan dan kesehatan. Dalam edisi ini kita akan melanjutkan pembahasan The Law of Eating Part 2 yang berbunyi sebagai berikut. Peraturan nomor 2, 5 or 6 hours meals interval, 5 atau 6 jam jarak waktu makan. Mengapa jarak jam makan harus antara 5 atau 6 jam? Apa manfaatnya terhadap kesehatan? Apa dampak negatifnya terhadap organ-organ pencernaan? Lamanya makanan diolah dalam perut sekitar 2-3 jam. Dengan menjaga interval atau jarak makan yang konstan antara 5-6 jam, berguna agar organ-organ pencernaan mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Apa yang terjadi kepada organ-organ pencernaan tersebut kalau makan kurang dari 5 jam? Maka akan timbul masalah dalam usus karena bekerja tanpa istirahat, dan juga akan menyebabkan makanan yang diolah tidak menjadi darah yang bersih karena adanya pembusukan pada makanan yang terbengkalai yang tidak diolah sampai tuntas disebabkan adanya makanan yang masuk pada waktu yang tidak tepat. Untuk lebih jelas, ini akan dibahas dalam peraturan nomor 3 berikut ini. Peraturan nomor 3, no meal between meals. Tidak makan di antara jam makan. Pengertian yang lain daripada peraturan nomor 3 ini adalah tidak makan dalam waktu kurang dari 5 atau 6 jam interval jam makan, dan tidak makan kecil alias ngemil di antara jam makan seperti snack, permen, dan lain-lain. Dalam The Law of Eating peraturan nomor 3 ini akan dijawab pertanyaan terdahulu yang berbunyi, apakah boleh ngemil? Jawabannya tidak. Berikut penjelasannya. Pengertian ngemil adalah makan di antara jam makan, yaitu makan 2 atau 3 jam setelah selesai makan atau kurang dari interval jam makan. Sementara pencernaan sedang berlangsung untuk makanan yang sudah dimakan sebelumnya. Apa yang terjadi terhadap organ tubuh, dalam hal ini pencernaan dan makanan yang sedang diproses jika ada makanan yang masuk mulut di antara jam makan tersebut di atas? Maka konsekuensi yang pertama adalah terjadi pembusukan pada makanan yang terbengkalai di proses. Hal ini terjadi karena usus memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Yang berikut, organ pencernaan akan terganggu dan akan menimbulkan gangguan kesehatan jika kebiasaan ngemil sudah menjadi sifat. Organ bisa cepat aus yang mengakibatkan timbulnya masalah pada organ tubuh. Ketika tiba jam makan berikutnya, maka makanan yang terbengkalai tadi sudah membusuk. Akhirnya, makanan yang baru dan yang sudah membusuk diolah bersama-sama. Inilah yang mengakibatkan darah kotor dalam tubuh. Artinya, darah yang tidak sehat yang berpotensi menimbulkan penyakit. Bagaimana jika kebiasaan ngemil berlangsung terus-menerus? Sudah barang tentu sangat berbahaya. Kebiasaan ngemil yang berkepanjangan adalah salah satu penyumbang timbulnya beragam penyakit degeneratif, atau istilah kerennya adalah lifestyle disease. Jadi jika viewers bertanya, apakah boleh makan dengan interval 4 jam? Jawabannya tentu tidak. Walaupun makanan yang dimakan sudah selesai diolah secara lengkap dalam waktu 3 jam.
Tentu organ harus diberi kesempatan untuk recovery atau istirahat, yaitu sekitar 2 jam. Dan usus akan berterima kasih kepada Anda karena dia diberi istirahat yang cukup. Channel ini dimaksudkan sebagai sarana pendidikan, panduan praktis dan ekonomis untuk menggapai hidup sehat secara holistik. Tidak dalam posisi untuk mengambil alih fungsi praktisi kesehatan. Informasi yang disajikan dalam channel ini diambil dari berbagai sumber yang valid dan kompeten. Jika viewers tertarik dengan informasi yang disajikan dalam video ini, silahkan komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan info-info terbaru dalam bidang nutrisi dan kesehatan selanjutnya. Semoga bermanfaat.